Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ayat itu berupa surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran penting yang perlu kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Allah memberi kemudahan kepada hamba-hambanya di bumi ini. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat kita untuk meraih pahala yang banyak, meraup kemudahan, meraup pahala yang banyak. Allah menjadikan bumi ini untuk dijelajahi dan dimanfaatkan oleh umat manusia. Semua ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bumi yang kita tempati saat ini itu begitu stabil, tidak berguncang, tidak tenggelam, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berusaha dalam segala hal. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kita hendaknya berjalan di muka bumi untuk mencari rizki. Rasulullah SAW bersabda, carilah rizki di muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki untuk setiap makhluknya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kita untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Tidak ada tempat bagi kemalasan di dalam Islam. Kita harus selalu berusaha untuk tetap berada di dalam koridor yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengingat akhirat. Ayat ini diakhiri dengan peringatan atau pengingat bahwa kepada Allah lah kita akan kembali setelah dibangkitkan. Lalu kita diingatkan juga bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah yang abadi. Maka hendaklah kita untuk mempersiapkan bekal kita selama kita di dunia, sehingga kita bisa memetik apa yang telah kita panen selama di dunia di akhirat nanti. Kemudian yang keempat adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, hendaknya kita menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada burung-burung yang ada di langit, baik di pagi harinya maupun di sore harinya, yang saat itu mereka dalam keadaan lapar, dan dalam sore harinya mereka kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Tawakal yang benar adalah tawakal yang menggabungkan antara ikhtiar atau usaha yang maksimal yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang maksimal, dibarengi dengan penyerahan diri kepada kehendak Allah, kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah. Maka dari itu, hendaklah sama-sama kita
meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, termasuk kemudahan hidup di bumi ini. Marilah kita berusaha keras di dalam mencari nafkah yang halal, dan hendaklah kita selalu bertawakal kepada Allah dan mengingat kehidupan akhirat. Ingat, dunia ini hanya sementara dan akhirat selamanya. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya, serta mempermudah segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.